Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Temenggung Fikri di pojok kota Kretek bersama centininews.co.id. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Kang Soleh, sayup-sayup kita sudah dengar dan mengikuti bahwa Persatuan Sepak Bola Kudus ini sudah memiliki manajemen baru. Betul, Kang. Ya, dengan menunjuk Mas Firdaus Ardiansah sebagai nahkoda manajer di Persiku yang baru. Iya, Kang Fikri. Mungkin sayup-sayup kita juga telah mengikuti statement beliau di media massa bahwa Kang Ardi bertekad mengetengahkan slogan baru, yaitu Persiku masa depan, sebagai upaya agar membuat pondasi yang kuat untuk Persiku. Jadi tujuannya adalah bagaimana agar prestasi Persiku di masa yang akan datang ini bisa mengulangi prestasi-prestasi yang mungkin pernah ditorehkan di masa lalu, kan begitu. Oleh karenanya mungkin kita akan berbincang dengan pengamat olahraga dan terlebih sepak bola dengan Kang Soleh Isman. Mungkin sebelumnya para pemirsa dan warga masyarakat Kudus dan sekitarnya jangan dilihat siapa yang berbicara. Betul, ya. Akan tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Jadi supaya kita tidak bernegatif thinking, karena ini adalah bagian dari masyarakat yang ingin memberikan kontribusi, yang ingin memberikan catatan untuk kritik yang membangun, untuk memberikan evaluasi konstruktif bagaimana manajemen Persiku ke depan. Secara idealnya, idealnya bagaimana, kan begitu? Karena sangat dinamis dan sangat beragam tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh manajemen yang baru. Secara umum, Kang Soleh, seperti apa jenengan melihat Persiku dulu, kini, dan yang akan datang? Begini, Kang Fikri, saya selaku pecinta bola, Kang, sekaligus juga pengamat kebijakan dan juga mungkin ya bagian daripada unsur masyarakat yang menjadi pemerhati olahraga. Jadi saya terima kasih atas terbentuknya kepengurusan mulai dari ASKAP, Kang, sebagai induk daripada Persiku, dengan personal skuadnya yang saya katakan wajah-wajah baru gitu kan. Yang kedua, terpilihnya Saudara Ardi ini sebagai manajer Persiku yang baru. Ini suatu harapan lah. Artinya kita boleh bermimpi, Kang. Kita boleh berharap-harap, tapi minimal kita harus bisa menghadapi sebuah kenyataan. Jadi perlu kita ketahui, Kang, bahwa apapun pekerjaan, apapun kegiatan, bila diisi bukan ahlinya, maka dipastikan hasilnya akan tidak maksimal, ya. Tidak maksimal. Perlu diketahui bahwa seseorang yang menjadi manajer Persiku ini harus diisi oleh orang-orang betul punya jiwa sepak bola. Sekaligus dia ada keterlibatan di dalam sepak bola itu sendiri. Di sisi lain, saya yakinlah seorang Ardi kemungkinan akan mampu. Tapi melihat dari disiplin masa lalu, dari olahraga yang digeluti oleh beliau, saya bukannya pesimis, tidak.
Tapi agak kami ragukan ketika beliau ini rekrutmen dari teamworknya di dalam manajemen Persiko ini diisi orang-orang yang saya katakan tidak punya kemampuan di bidang itu gitu kan. Seharusnya ketika seorang pimpinan ini ada suatu sisi kekurangan, tidak punya background tentang olahraga sepak bola, harus teamworknya harus diisi orang-orang yang memang paham tentang sepak bola, Kang Fikri, sehingga nanti bisa menutup dari kekurangan yang dimiliki oleh seorang leader tersebut. Berbicara tentang Persiko yang saat ini, Kang, jadi ini sebuah harapan memang masih di dalam hati kami selaku masyarakat, agar ke depan nanti Persiko akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa kekecewaan kami itu ketika teamworknya ini saya anggap orang-orang yang tidak punya kapasitas, sehingga pesimistis itu harus sebagai awal bahwa ini loh ada suatu sisi kekurangan yang nantinya harus dibenahi. Selaku masyarakat kami mencoba untuk mengkritisi secara konstruktif. Dari mulai dipilihnya seorang Ardi menjadi manajer Persiko sampai detik sekarang, Kang, progresnya tidak jelas gitu kan. Tahapan-tahapannya kan harus terkonsep, dan perlu diketahui bahwa Persiko ini milik publik, Kang. Artinya segala konsep kegiatan yang akan dicanangkan oleh Kang Ardi ini harus dipublikasikan. Dan saya kecewanya lagi, justru dalam publikasi yang dilakukan oleh pengurus Persiko, aku semakin tanda tanya dalam hati saya, apakah Persiko ini akan beralih menjadi dari sepak bola menjadi desain grafis, branding mobil. Karena yang jelas publikasi yang sering ditayangkan di media ini hanya menampilkan gambar-gambar grafis tentang desain itu kan. Iya, itu kan subjektivitas Kang Soleh sebagai warga dan pengamat ya. Bukannya manajemen Persiko yang baru ini sudah melakukan tahapan-tahapan kegiatannya, termasuk di beberapa minggu yang lalu menentukan siapa pelatihnya, kemudian rekrutmen pemain dan lain. Bukannya itu sudah terpublikasi dengan betul, baik? Kang Fikri. Justru ini kan tadi itu hanya sebagai prolog lah, awal ketika kami mengkritisi kaitan dengan mulai munculnya keinginan aja. Bolehlah seseorang itu mempunyai sebuah impian, Kang. Nanti Persiko punya kendaraan hebat seperti ini misalkan. Tapi si lain diimbangi dari sebuah progres-progres yang memang terarah dan terukur. Artinya, mohon maaf, perlu diketahui bahwa Persiko ini adalah sudah mengarah kepada industri sepak bola profesional, Kang. Selain menjadi kebanggaan Kota Kudus, harapan kami ke depan Persiko akan betul-betul menjadi sebelasan yang begitu luar biasa seperti kota-kota lain, Kang. Perlu diketahui bahwa kita bisa belajar dari Malang, Kang, yang punya Arema, atau Jakarta yang punya Persija. Peran serta semua komponen itu juga dilibatkan, Kang. Persiko ini bukan hanya milik manajemen, tapi milik semua komponen milik publik, masyarakat. ya. Betul. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Persiko harus bisa terpublikasi dengan baik dan jelas dan diketahui oleh publik. Sekaligus tahapannya juga harus jelas, Kang. Dan mohon maaf, kemarin ketika saya lihat bahwa ada sebuah anak-anak Kudus, Kang, yang memang talenta-talenta yang dibangun dari sepak bola di wilayah Kabupaten Kudus ini menolak untuk kontrak. Ini kan sebuah ironis, Kang. Kenapa seperti itu? Ini yang menjadi catatan, artinya ada sebuah koreksian, menghargai seseorang itu jangan dengan nilai nominal, tapi bagaimana membangkitkan mereka ini rasa kecintaan terhadap daerah. Itu yang tidak pernah terbangun. Dan kembali lagi saya katakan bahwa personal daripada manajemen ini yang menentukan, Kang. Kalau hanya diisi orang-orang yang hanya bisa diam, duduk, ngereko, tidak akan bisa maju Persiko ini. Iya, artinya klaim manajemen yang baru ini kan justru sudah melakukan sesuai dengan slogan terbarunya membangun Persiko masa depan ya. Dengan fondasi yang kuat, transparan, dan lain-lain ya, seperti yang dirilis oleh Mas Ardi. Terbukti bahwa menurut klaim manajemen yang baru ini sudah diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, kan begitu. Harapannya
akan mampu mewujudkan Persiku masa depan. Tentu tidak hanya personal saja yang profesional, akan tetapi dukungan dari berbagai pihak, khususnya adalah finansial. Kita sangat mengapresiasi manajemen yang baru, manajer yang baru ini untuk kebutuhan awal manajemen sudah mengeluarkan dana kurang lebih 1 miliar, sementara dukungan dari pemerintah daerah ini masih 0. Seperti apa Kang Soleh melihatnya? Jadi perlu kita ketahui Kang, di kota lain pun sama ya. Artinya ketika 11 daerah ini ya masih bergantung dengan APBD Kang. Tapi perlu diketahui bahwa seharusnya kita jangan sampai menjadi apa ya, ayam yang mati di tengah lumbung Kang. Itu sini kalau bisa kita gali, banyaknya industri di sini memungkinkan mereka menjadi bapak asuh. Ya, caranya ya dengan keberadaan manajemen yang memang betul-betul mampu membuat suatu komitmen, membuat suatu pendekatan terhadap kaum-kaum industrian. Jadi di sini tidak hanya personal, Kang. Artinya gini, ketika saat ini hanya di media tercantum bahwa Persiku membuka lowongan sponsorship. Saya itu semakin heran. Di balik otak mereka ini bagaimana? Kenapa seperti itu, Kang? Karena ya jelas kita bukan membuka peluang seperti membuka peluang untuk tenaga kerja, Kang. Tapi pendekatan realnya saja dilakukan, tidak harus personal ya. Ya, betul, Kang. Jadi tidak hanya bisa bermedia ria, selalu berstatement di media, tapi langkah konkretnya tidak jelas. Jadi menurut Kang Soleh sebagai pengamat, sebenarnya ada peluang untuk mencari support dana pembiayaan untuk Persiku, ya setidaknya di tahapan yang paling kita butuhkan lah, di Liga 3 Jawa Tengah. Ini tentu kan sudah ada RAB-nya, berapa duit yang mereka butuhkan, berapa duit yang akan dikeluarkan untuk menjadikan Persiku ini menjadi juara di Liga 3. Tentu tidak hanya dalam tanda kutip nyagerke dana APBD, akan tetapi membangun kepercayaan kepada para pengusaha dan perusahaan yang ada di Kudus ini menjadi penting begitu. Betul, Kang. Artinya yang harus ditanyakan ulang, mungkin di beberapa tahun sebelumnya ini tentu sudah ada yang namanya Persiku, kemudian bantuan dari pihak ketiga tentu juga sudah direalisasikan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sekarang perusahaan cenderung a priori memberikan support dana untuk Persiku? Kalau menurut Kang Soleh seperti apa melihatnya ini? Jadi ini menjadi suatu yang kompleksitas ya, Kang. Keterkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga di dalam hal memberikan bantuan terhadap Persiku dalam hal operasional, Kang. Perlu diketahui bahwa kepercayaan ini harus kita bangun lebih-lebih menjadi dasar, Kang. Artinya ketika publik ataupun pihak ketiga ini sudah tidak percaya lagi dengan manajemen, maka pupuslah harapan kita untuk mencari donasi dari pihak ketiga untuk turut serta membiayai Persiku. Dan dari kepercayaan itu sendiri diawali daripada personal, Kang. Personal manajemen. Ya tidak semua di manajemen ini orang-orang yang saya katakan tidak kredibel. Tapi satu hal lagi bahwa orang akan melihat dari personal instrumen manajemen dibandingkan dengan kinerja, Kang. Karena kepercayaan itu memang mahal. Karena di masa lalu ketika Persiku selalu mendapat donasi dari pihak lain, kan tidak transparan, kan. Dan kalau Persiku kepengen membangun sebuah masa depan, berlakulah dengan cara-cara terbuka. Artinya terbuka di dalam hal personal kepengurusan, dipilih orang-orang yang punya kredibilitas, kan. Artinya di mata publik ini orang-orang betul-betul pinilih sekaligus bisa dipercaya itu, kan. Jujur saya katakan bahwa saya juga bukan orang baik, Kang. Tapi sebisa mungkin saya ingin berbuat yang terbaik dengan memberikan suatu kritisan yang konstruktif agar ke depan Persiku bisa lebih maju. Iya.
Ya, ya tentu kita kembali ke slogan baru Persiku ya dengan manajemen baru yang mengusung tema apa namanya Persiku masa depan. Ini memang sebagai upaya untuk membuat fondasi yang kuat bagi Persiku tentu, baik dari segi official, manajemen serta kualitas tim yang dibutuhkan kan begitu. Iya, Kang Fikri. Sehingga Persiku masa depan ini dimulai tahun ini dengan cara membangun fondasi yang kuat, handal, kompak, transparan, manajemen yang transparan tadi. Artinya beliau ini baru mulai, tentu sangat naif ketika kita sebagai orang yang melihat nek bahasa orang kudusan ini, orang yang delok itu kendelalok ya. Betul, Guys, pokoknya sini maidu tok. Tentu sangat menjadi konstruktif jika Kang Soleh bisa mengidentifikasi persoalan apa saja sih, masalah apa saja sih untuk menjadikan Persiku ini kembali di kejayaannya. Apa saja yang dibutuhkan, kan begitu. Betul. Jadi tidak hanya maidu tok kan ya, begitu. Betul. Jadi, seperti apa Kang Soleh? Jadi gini Kang Fikri, saya selaku pencinta bola Kang, tadi saya katakan bahwa saya mencoba untuk menjadi orang baik yang memberikan sebuah pengkritisan konstruktif Kang. Jadi begini Kang Fikri, perihal tentang Persiku masa depan, yaitu tadi saya katakan bahwa leader ini menjadi suatu yang menentukan. Oke, saya sepakat ketika seseorang saat ini menjadi leader di dalam manajemen Persiku. Tapi perlu diketahui bahwa manajemen Persiku adalah teamwork, tim kerja, di mana tidak hanya pimpinan saja, tapi semua instrumen di dalam manajemen Persiku ini keterlibatannya menjadi satu tim kerja yang betul-betul nanti bisa membawa Persiku untuk bisa bekerja secara maksimal. Dan kembali lagi bahwa untuk bisa eksistensi Persiku bisa semakin ke depan dan lebih maju, ini diperlukan bahwa ada support, Bang. Dan keterlibatan support dari pihak lain ini melibatkan kepercayaan. Maka dari sana hal-hal yang perlu dibenahi adalah satu, Kang. Saya tidak menilai negatif pada personal atau personal, Kang. Tapi yang jelas dari sisi kemampuan mereka, jadi skill mereka di dalam satu tata organisasi sekaligus kecintaan mereka terhadap bola. Ketika dia tidak memiliki latar belakang dari dunia sepak bola, itu adalah modal yang tidak mereka miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, ini keterkaitan dengan terobosan-terobosan mereka. Bagaimana dia bisa menjiwai tentang memajukan bola ketika dia tidak paham tentang bola. Akan tetapi kebutuhannya kan kompleks ya, tidak hanya kemudian ansih harus memiliki kepahaman akan sepak bola, tapi manajemen ini kan kebutuhannya macam-macam. Ada yang di bidang hukum, kita tahu bahwa di sana diisi oleh Bapak Dr. Suparno SHMH. Ini beliau adalah mantan rektor UMK. Ini tentu siapa yang artinya dari sisi hukum kebutuhan akan hukum ini sudah diisi oleh yang kredibel. Bagaimana humas diisi oleh wartawan senior Mas Yuliardi Muhammad. Ini siapa masyarakat Kudus yang tidak kenal Mas Adi kan begitu. Jadi begini Kang Fikri, persoalan personal dalam manajemen ini kompleks ya. Harusnya kita mau belajar Kang, itu dengan manajemen yang sudah jadi seperti di Arema Malang atau di kota-kota lain yang sepak bolanya maju. Bukan hanya kita percaya diri semata sebagai modal awal kita membangun masa depan Persiku. Tapi paling tidak perlu diketahui bahwa saya sepakat bahwa ini adalah awal beliau ini mencanangkan Persiku masa depan. Tapi ketika tidak ada sebuah revolusi manajemen, merombak tatanan yang sudah menjadi kebiasaan
melahirkan tidak punya prestasi, ini harus melalui sebuah proses yang jelas, Kang Fikri. Artinya dari personal manajemen harus ada suatu perombakan. Persoalannya adalah bagaimana kita tahu bahwa olahraga sepak bola ini adalah olahraga yang menggunakan dana besar, Kang Fikri. Tidak serta hanya bisa diisi oleh orang kredibel, tapi bagaimana manajemen ini mampu membangun sebuah sumber pendanaan yang nantinya bisa mengangkat Persiku. Bagaimana bisa membangun pendanaan Persiku manakala kredibilitas, kapabilitas, sekaligus keahlian mereka di bidang itu hanya terbatas. Iya, iya. Kang Soleh, satu tujuan mulia dari manajemen yang baru Persiku masa depan ini kan berkeinginan untuk mengulang prestasi yang pernah diraih skuad Macan Muria ya. Ya tentu kita tahu bahwa Persiku pernah berkiprah di divisi utama, betul, kemudian berlaga di Liga Dunhill. Ini tentu cita-cita yang mulia dan luar biasa kan, tetapi ini akan menjadi pepesan kosong manakala di setiap komponen ini tidak mendukung satu konkret, misalnya dukungan pemerintah daerah melalui APBD, ya kan? Seperti apa Kang Soleh melihatnya? Jadi begini Kang Fikri, betul kita ketahui bahwa Persiku ini juga untuk tahap awal sebelum ada pihak ketiga masuk, jelas harus terhidupi oleh APBD kan. Di sini adalah jalinan antara Persiku membangun komunikasi dengan pemerintah daerah ini bisa mampu secara konkret kan. Jadi hubungan simbiosis mutualis ini juga harus dibangun bagaimana membangunkan kepercayaan pemerintah agar Persiku ini terbantukan dengan dana operasional awal. Perlu garis bawahi Kang, dana operasional awal. Dan sebenarnya pemerintah daerah harus punya kewajiban memberikan stimulus Kang sebagai modal itu agar Persiku ini bangkit. Kalau kita pengen Persiku ini punya masa depan, tapi perlu kita ketahui bahwa kita tidak bisa lepas namanya politisasi tentang olahraga Kang. Kita takutnya terjebak di sana. Apa itu? Jadi kadang-kadang begini Kang ya. Seperti kemarin itu kan saya patut sayangkan ketika pilkada ada kelompok supporter tertentu mendukung salah satu kontestasi politik. Nanti ada elemen-elemen kepengurusan yang aktif di politik atau mungkin dukungan dari seseorang ketua partai politik. Ya, dari fakta seperti itu, ketika kita membaca susunan pengurus di manajemen Persiku yang baru, Persiku masa depan yang dinahkodai oleh Mas Ardi ya, kita tidak melihat politisi, pengurus partai atau anggota DPRD pun, bahkan ASN ini tidak muncul di sana ya. Betul. Ini adalah satu fakta bahwa keinginan untuk membangun manajemen yang transparan, yang kompak, yang tidak berafiliasi dengan kepentingan partai politik ini sudah dimulai. Betul. Jadi kita tinggal menunggu kinerja, menunggu bukti kinerja dari manajemen Persiku yang baru. Tentu mereka tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati ini wajib adanya. Betul. Ketika kemudian pada saat kita mengikuti di media massa, saat audiensi Bupati sudah memberikan statement bahwa tidak ada dana APBD khususnya di perubahan ini yang diperuntukkan untuk Persiku. Seperti apa Kang Soleh? Jadi perlu kita ketahui Kang, ini menjadi masa keprihatinan kita bahwa memang Kang bahwa APBD kita terpangkas untuk urusan dengan munculnya pandemi kan. Refocusing ya. Dengan pemangkasan yang namanya refocusing itu. Tapi satu hal lagi bahwa ini tidak mengurangi semangat Kang. Saya terima kasih kepada manajemen Persiku yang tanpa saat ini belum dibantu oleh pemerintah pun, pemerintah Kabupaten Kudus ini sudah mampu melakukan kegiatan. Cuma jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kepada pemerintah daerah agar ke depan
untuk tahun anggaran mulai dari 2022 sampai berikutnya nanti, Persiku ini betul-betul akan terbackup dari sisi modal awal, paling tidak ikut sertanya pemerintah kabupaten menjadi donatur tetap dengan rincian pembiayaan yang begitu signifikan. Perlu kita ketahui bahwa bangsa ini akan menjadi cerdas, bangsa ini akan menjadi sehat ketika olahraga ini bisa terbangun dengan baik. Tapi kembali lagi bahwa dana pemerintah ini jangan dijadikan ukuran bahwa Persiku hanya bergantung dengan dana APBD. Tapi ada suatu terobosan baru. Bagaimana manajemen Persiku ini menggait kepercayaan kepada pihak lain sebagai donatur. Konkretnya usulan seperti apa yang Kang Soleh bisa disampaikan ke manajemen Persiku? Kalau saya begini Kang ya, kembali lagi bahwa kepercayaan bisa terbangun manakala personalnya itu juga patut tidak diragukan oleh publik. Sehingga orang-orang itu betul-betul mampu Kang, mampu untuk menggait para pendana ini bisa menyisakan, ya, memberikan sebuah kontribusi pendanaan terhadap Persiku. Memberikan kepercayaan ya. Betul, betul. Ketika personal-personal ini diragukan kepercayaannya oleh publik, mohon maaf. Tapi kelihatannya yang agak meragukan ini cuma Kang Soleh saja ini. Enggak. Karena kalau kita lagi ini ya. Bukan artinya ini, siapa yang tidak kenal Mas Ardi, siapa yang tidak kenal ini tim Pak Parnyo, siapa yang tidak kenal dari humasnya Mas Yuliardi Muhammad, sekarang dan lain-lain kan begitu. Kita berbicara tentang personal ya. Tapi perlu kita tahu bahwa oke lah, beberapa personal ini memang orang-orang yang tidak diragukan kapasitasnya Kang. Tapi satu hal lagi, ini menyangkut teamwork Kang, ya. Tim kerja. Jadi mereka ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya kinerja mereka ini dibutuhkan. Jadi di samping itu juga hal-hal keterkaitan dengan apa ya, konsep mereka juga dibutuhkan oleh publik. Artinya agar pendanaannya bisa mengalir gitu. Yang harus dilakukan oleh manajemen sekarang adalah membuat schedule, kemudian membuat sistem ya. Betul. Maka sistemlah yang nanti akan dijual. Betul. Kan, begitu. Tapi satu hal lagi tadi saya katakan bahwa munculnya publikasi-publikasi yang saya anggap ini jauh menyimpang, kan? Dari tujuan daripada Persiku ini harapan. Ini tolonglah dibenahi sehingga mulai pembenahan dari personal maupun pembenahan sistem ini harus dilakukan sehingga nanti kepercayaan publik keterkaitan dengan pihak ketiga yang mencoba untuk memberikan kontribusi terhadap pendanaan Persiku ini bisa berjalan. Kalau mereka diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas, walaupun orang ini bisa dipercaya Kang, tapi ketika orang yang tidak punya kapasitas, mohon maaf, yang dikategorikan orang yang punya kapasitas dan tidak punya kapasitas itu menurut Kang Soleh seperti apa? Apa mereka harus pernah menjadi pemain bola, bukan itu, Kang. Atau pernah menjadi tukang klepet? Bukan itu. Jadi begini Kang, kapasitas yang kami maksud di dalam manajemen risiko adalah satu Kang. Kapasitas mereka mengelola organisasi secara ideal dengan merancang konsep, target dan beberapa unsur pendanaan. Terus yang kedua, bagaimana dia pengurus ini mampu memberikan kepercayaan kepada publik agar bisa memberikan kontribusi atau minimal mereka melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan sebagai Bapak ASO. Tidak hanya mereka terpublikasikan mulai daripada rekrutmen yang tidak jelas sampai pada hal yang saya katakan hanya statement Kang, sehingga publik ini tidak bisa melakukan komplain atau apapun. Cobalah sekali lagi saya katakan, Persiku bukan milik mereka. Persiku ini milik seluruh warga Kudus kan. Artinya ajaklah semua komponen-komponen masyarakat Kudus ini untuk turut serta mereka membangun Persiku. Seperti halnya dilakukan oleh, mohon maaf, kita belajar dari Arema Malang Kang. Supporter di sana itu adalah saham terbesar dari kepemilikan. Kalau manajemen hanya diisi, mohon maaf ya, dari sisi kapasitas kemampuan mereka, kesulitan mereka membangun sebuah konsep seperti itu sulit Kang. Dan tadi saya katakan bahwa mereka tidak punya akar pada kelompok-kelompok pencinta bola, pencinta olahraga. Jadi mohon maaf, apakah manajemen hanya diisi orang-orang yang gila jabatan pada organisasi ataukah memang dia punya orientasi untuk membangun Persiku depan? Untuk membawa Persiku ini di kasta yang mungkin sudah pernah
nikmati dulu ya. Artinya Persiku ini adalah hanya sebuah apa namanya sebuah manajemen ya. Ya. Artinya masih ada ASKAP, masih ada KONI, Ya. masih ada pemerintah, ya kan? Tentu kita tidak bisa secara subjektif melihat bahwa manajemen yang sekarang ini tidak cukup kredibel, kan Ya. begitu. Artinya menjadikan Persiku masa depan ini butuh waktu, butuh tahapan-tahapan, dan saat ini yang dilakukan oleh manajemen yang baru adalah meletakkan pondasi, ya, meletakkan pondasi di mana untuk membangun fondasi yang kuat, handal, kompak ini, apalagi yang transparan ini butuh waktu, butuh dukungan dari semua pihak. Kang Soleh, agar konkret usulan real seperti apa supaya Persiku ini kembali berjaya dengan manajemen yang baru. Jadi begini Kang Fikri, keberadaan manajemen Persiku tidak lepas dari namanya kepengurusan ASKAP, Kang. ASKAP PSSI Kabupaten Kudus. Jadi ASKAP juga diisi oleh orang baru dengan harapan baru juga. Artinya saya kepengen nanti di dalam hal pemilihan manajer Persiku tidak lepas dari tanggung jawab ASKAP. Jadi kami mohonkan ketua ASKAP yang baru ini, Kang, segera evaluasi lah secara personal. Ini bukan persoalan ketua manajemennya, bukan, Kang. Tapi teamworknya daripada manajemen ini yang perlu dievaluasi. Jadi personal dari manajemen Persiku sendiri ya. Betul, dievaluasi. Menurut Kang Soleh nggak begitu kredibel begitu. Nah, ini bukan persoalan kredibel atau tidak kredibel, tapi jadi kapasitas. Artinya mereka mampu enggak nanti ke depan membawa Persiku lebih baik. Itu menjadi sebuah evaluasi. Jadi kalau berbicara tentang prestasi, kita memang siapapun sih, Kang, yang tidak kepengen bahwa Persiku akan naik kasta. Tapi ini bukan berarti Kang Soleh ini sedang melakukan like and dislike dengan personal yang muncul ya. Artinya suka dan tidak suka dengan personalnya. Betul, ya. betul. Tapi Tidak betul-betul mengamati dari segi kinerjanya. Betul, betul. Jadi harapan kami begini sekali lagi, Kang Fikri, bahwa Persiku ini adalah milik publik seluruh Kabupaten Kudus. Kan? Mulai dari pada pemerintah, daripada DPRD Kabupaten Kudus, sampai kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kudus. Tapi perlu diketahui bahwa, oke, saya terima kasih kepada manajemen yang sekarang mulai transparan, Kang. Walaupun rasa transparannya juga saya katakan masih tanda kutip. Terus yang kedua, evaluasi kinerja, artinya saya mencoba untuk memberikan suatu kritisan konstruktif. Artinya personal di dalam struktur pengurusan itu cobalah dievaluasi, mampu tidak mereka. Dengan paling tidak gini, Kang, memilih seorang personal di dalam satu kepengurusan, itu kita lihat latar belakang. Orang itu mampu kerja tahu tak, ya kan? Iya, artinya masyarakat Kudus ini masih banyak stok. Betul. Jika mau diinventarisir. Betul, Kang. Artinya mereka menjadi personal di manajemen Persiku yang baru itu bukan karena kebetulan dia punya perak. Ya, betul. Kebetulan dia ada kedekatan dengan manajer yang baru, tidak. Betul. Tetapi betul-betul nek perlu diumumkan. Betul. Seperti melalui sponsorship tadi, melalui fit and proper, betul, kan. Sehingga kemampuan mereka teruji. Iya. Jadi dia punya kapasitas atau tidak mereka menjadi personal kepengurusan. Iya. Sehingga ini yang kami butuhkan, Kang. Sedangkan perlu ketahui ini menjadi rumor di luar bahwa manajemen ini diisu karena kedekatan, Kang. Kekoncoan mereka. Perak kan? itu ya, tadi. Betul. Akan tetapi karena mereka sudah dekat, mereka sudah akrab, mereka sudah perak, ini kan satu kelebihan bahwa mereka tidak perlu kenalan lagi, tidak perlu Jadi kalau kita berbicara tentang profesionalitas, kenal mengenal itu malah berbahaya, Kang. Kalau saling mengenal itu bisa terjadinya konspirasi, mohon maaf. Ya. Jadi lebih enak ketika kita saling mengenal hanya personal ketika di dalam kepengurusan. Tapi
masing-masing itu dia punya kapasitas, sekaligus dia punya kredibilitas, sehingga ke depan malah lebih terjaga dibandingkan dengan koncoisme yang dibangun, yang akan melahirkan kayak gitu. Kalau mungkin boleh saya menarik benang merah bahwa program dan sistem yang ingin dibangun di manajemen Persiku yang baru, yang ada keinginan untuk mengusung Persiku masa depan ini belum diimbangi dengan personal manajemen yang dalam tanda kutip mumpuni. Betul Kang. Karena Kang Soleh tadi melihatnya masih dalam tataran koncoisme. Betul, masih Kang. dalam tataran kebetulan mereka sebelumnya bersahabat. Betul. Dan lain-lain. Betul. Oleh karenanya mungkin masih cukup ada waktu barangkali manajemen Persiku yang baru ini setidaknya mengevaluasi lah. Kalau saya atau bahkan mungkin menambah personal malah supaya lebih kuat begitu. Jadi saya lebih sepakat kalau gini. Keberadaan manajemen ini kan dari Askap sih Kang. Ya. Tanggung jawab. Saya memohon kepada Ketua Askap PSSI Kabupaten Kudus segera melakukan evaluasi Kang. Bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas, hilangkan mereka dari kepengurusan manajemen Persiku Kudus. Atau jangan tunggu masyarakat membuat Persiku perjuangan Kang. Lah makanya memang ada titik-titik seperti itu. Pasti ada Kang, karena ketika ketidakpuasan itu terjadi, maka muncul perlawanan dari pihak tertentu yang menggunakan hak power yang sama itu kan. Jadi harapan kami kondusivitas di Kudus ini kita jaga. Jangan pakai koncoisme menjadi ukuran membuat satu kepengurusan tertentu, organisasi tertentu yang milik publik, tapi betul-betul kita memilih personal-personal yang punya kapasitas, punya kemampuan dan teruji lewat publik Kang. Ya, jadi ya setidaknya itu yang bisa kita garis bawahi bahwa kita percaya program manajer Persiku yang baru dengan mengusung slogan Persiku masa depan. Betul, Kang. Tentu untuk mewujudkannya harus ada sinergitas. Betul. Yang lebih awal adalah dari personal di manajemen Persiku sendiri. Itu harus dievaluasi melalui Askap. Betul. Kan begitu. Karena dengan slogan yang baru tadi tentu tujuannya adalah untuk membawa Persiku meraih prestasi. Betul. Setidaknya di kesempatan yang paling dekat, karena di September yang akan datang ini sudah mulai dengan persiapan yang singkat waktu, dengan keterbatasan dana, dengan mungkin tim yang baru saja dibentuk ini akan mengikuti Liga 3 Jateng. Betul. Syukur jangka menengah panjangnya dengan mampu menorehkan prestasi. Manajemen Persiku masa depan ini mampu mengulang prestasi. Betul. Yang pernah diraih skuad Macan Muria Kudus ya. Artinya pernah berkiprah di divisi utama, berlaga di Liga Danhil, dan nanti harapannya akan kembali menoreh prestasi seperti itu. Kita sebenarnya masyarakat sudah rindu dengan Acong, dengan Bambang Harsoyo, dengan Halim. Untuk bereinkarnasi gitu kan. Untuk artinya kita mungkin prestasi-prestasi yang lalu ini minimal menjadi referensi, menjadi representasi bahwa sebenarnya Kudus yang kota kecil ini, Persiku ini akan bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kabupaten-kabupaten lain yang memiliki klub sepak bola kan begitu. Tentu ini tidak lepas dari niat baik dari pemerintah. Betul. Kemudian niat baik dari manajemen dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat kan begitu. Terakhir Kang Soleh, pesan untuk manajemen, untuk pemerintah daerah dan untuk masyarakat agar tujuan mengusung Persiku masa depan ini menjadi
real ya. Jadi begini Kang Fikri, kalau berbicara tentang prestasi saya katakan ini menjadi suatu harapan. Kami juga kepengen lah. Saya masih percaya dengan mereka. Tapi perlu diketahui bahwa berilah kepercayaan mereka kepada kami, biar kami itu percaya pada mereka. Dengan sebuah langkah-langkah konkret yang terorganisir sekaligus nanti terkonsep dengan baik dengan sampai pada target itu kan. Dan terpublikasikan sebagai bentuk rasa transparansi karena perlu diketahui bahwa Persiku adalah milik publik. Yang kedua, ada suatu pendekatan pihak manajemen. Saya jangan merasa aku itu loh manajemen Persiku yang paling hebat. Foto bareng siapa selfie. Persiku bukan ajang selfie kan. Itu yang pertama. Yang kedua, segera melakukan uji evaluasi terhadap publik. Seberapa besar personal itu teruji oleh publik atas kemampuan mereka nanti ketika dipertahankan di dalam bertembak. Dan kami memohonkan kepada ASKAP terutama penanggung jawab terhadap pemberi SK itu Kang. Segera evaluasi personal yang sekarang. Ataukah kami ini masyarakat pencinta bola melakukan perlawanan terhadap mereka ketika mereka ada suatu pola-pola keadilan. Membawa bendera ASKAP, membawa bendera Persiku ini untuk kepentingan tertentu tanpa mengesampingkan hak kami selaku masyarakat Kudus. Ya, oke. Setidaknya itu yang mungkin akan kita pahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini. Betul, kita akan terus mencari narasumber untuk perbaikan Persiku di masa depan, untuk mendukung program Mas Ardiansyah menjadikan Persiku masa depan, sehingga tujuan utama untuk mengembalikan prestasi Persiku di masa mendatang ini bisa terwujudkan. Betul. Begitu. Tapi satu lagi yang jadi jargonnya tolonglah jangan Persiku masa depan. Lihat masa depannya itu apa. Ada tambahan kata loh, masa depan buruk dan baik itu kan kita lihat. Artinya masa depan prestasi kebanggaan Kudus itu kan lebih enak kan orang nanti mungkin secara tertulis bisa disampaikan ke manajemen. Tapi yang harus diingat masyarakat Kudus dan sekitarnya, kita akan terus memahamkan masyarakat. Jangan dilihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah apa yang diomongke. Ya, supaya masyarakat terus terpahamkan dialog-dialog seperti ini. Demikian masyarakat Kudus dan sekitarnya, mudah-mudahan bincang kita di hari ini dengan Kang Soleh Isman, pengamat apa saja. Pengamat bola boleh, pengamat lingkungan boleh, pengamat kebijakan publik boleh. Yang penting sekali lagi, jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.